Ti rivinco io i mondiali col Brasile. Promesso. Ti ricordi? Pensa solo a guarire. Ma se vuoi bene ammazzami. Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Tak pernah lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Oke, di hari yang dingin ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Bagion The Divine Ponytail yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diangkat dari kisah nyata maestro sepak bola Roberto Robby Baggio yang terkenal dengan rambut kuncir kudanya. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Pada awal film kita diperlihatkan Robby kecil yang bersiap menendang bola. Ia bersiap dan gol. Inilah Roberto Baggio di usianya saat 17 tahun. Pada 1985, Robby bersama ketujuh saudaranya berkumpul di meja makan. Robby sengaja menunggu ayahnya untuk memberitahu kabar bahagia jika ia dikontrak Fiorentina dengan bayaran fantastis. Tapi bukan pujian yang diterima Robby karena ayahnya melihat itu hal yang biasa saja. A me danno uno stipendio, anche buono. Ottimo, così mi ripaghi i vetri che hai rotto in officina. Di sela-sela latihannya untuk laga terakhir bersama Vicenza, Robby juga menyempatkan waktunya berpacaran dengan Andreina. Hubungan mereka terlihat baik Robby dan Andreina saling memberi semangat menjalani hidup. Dan kemudian tibalah waktunya Robby di pertandingan terakhirnya bersama Vicenza. Di sana ia bertemu pelatih Sacchi yang merasa cemas Robby akan mencetak gol. Saat di tengah pertandingan, Robby tiba-tiba saja terjatuh dan mengalami cedera parah. Dari cederanya ini, Robby harus menerima 220 jahitan yang membuatnya sangat terpukul. Dokter sendiri belum mampu memastikan beberapa lama waktu untuk pemulihan. Pensa solo a guarire. Ma Dimmi tesoro di mamma, sono qua. se vuoi bene ammazzami. Setelah keluar dari rumah sakit, ayah Robby membawanya ke klub untuk menjalani masa pemulihan di sana. Sebelum meninggalkan Robby, ayahnya bercerita jika saat Robby berumur 3 tahun, ia pernah berjanji akan mengalahkan Brazil saat Piala Dunia nanti. Tidak disangka, omongan ayahnya menjadi tujuan hidup Robby selanjutnya. Hari demi hari berlalu, Robby perlahan terus melakukan terapi agar bisa segera pulih. Hingga akhirnya fisik Robby sudah jauh lebih siap. Pada suatu hari, Robby mampir ke toko musik untuk mencari album terbaru The Eagles yang bertahun-tahun belum membuat comeback-nya. Di sana ia malah bertemu Maurizio yang memberinya buku ajaran Buddha. Lalu saat malam tahun baru, Robby merasa gelisah tentang karir sepak bolanya setelah Fiorentina akan menjualnya ke Pescara. Di saat itu, Andreina memberinya dukungan seperti yang Robby butuhkan. Non ti buttare giù, che a te ti serve solo ritrovare un po' la forza di andare avanti, capito? Tapi ia merasa itu belumlah cukup. Sampai akhirnya ia mengunjungi Maurizio untuk berdoa sesuai ajaran Buddha. Tidak disangka, mulai dari situ Robby mendapat ketenangan setelah menganut Buddhisme. Ia semakin mantap menjadi penganut Buddha meskipun Andreina meragukannya untuk pertama kalinya. Tapi Robby tetap tidak goyah karena ia menemukan kedamaian di sana. Robby, guarda che è una setta sta qua. Cioè, quelli ti rubano tutti i soldi. Guardami te e dimmi, sto meglio o peggio? Ia juga bersahabat dekat dengan Maurizio yang bermain drum di sebuah klub malam. Beralih pada karir sepak bolanya, Robby baru mengerti ia dijual ke Pescara agar bisa masuk dalam tim nasional. Hal ini jelas membuatnya begitu bahagia karena tujuannya saat ini mengalahkan Brazil. Karir Robby dalam sepak bola juga sangat cemerlang. Ia dinobatkan menjadi pemain terbaik dan mendapat penghargaan Ballon d'Or-nya pada 1993.
Kini Roberto Baggio siap melaju pada Piala Dunia 1994 dalam tim nasional Italia. Semua orang terlihat menonton perhelatan besar sepak bola dunia. Akan tetapi dalam pertandingan awal melawan Irlandia, Italia sudah dikalahkan dengan skor 1-0. Pelatih Sacchi memberi pelajaran untuk timnya. Ia menyuruh semua menonton video analisis kecuali Robby. Ia menyebut Robby sudah seperti Maradona bagi mereka. Perché tu per noi sei come Maradona per l'Argentina. Sei fondamentale. Setelah kalah dari Irlandia, Italia kembali berlaga dalam pertandingan berikutnya. Di tengah pertandingan, kiper Italia terkena kartu merah. Tak diduga, pelatih justru mengeluarkan Robby untuk mengambil kiper. Keputusan ini membuat para penonton tidak percaya. Bahkan Robby sendiri merasa perlakuan ini tidak adil. Begitu selesai pertandingan, Sacchi mengatakan alasannya mengganti Robby karena permainannya tampak kacau. Sebagai pelatih, ia hanya memperdulikan bagaimana caranya tim bisa menang, bukan mempertahankan pemain bintang. Mister mi ha detto lei che ero fondamentale. E se io mi ritrovo con un uomo in meno, penso a vincere la partita, non a proteggere la sensibilità di questo o di quest'altro, lo capisci? Dalam pertandingan selanjutnya, keluarga Robby yang menonton melihat kesedihan di wajah Robby. Andreina yang kini sudah menjadi istrinya mengusulkan agar mereka pergi bersama memberi Robby dukungan secara langsung. Keesokan harinya, Robby menyambut keluarganya. Ia menggendong anaknya yang membuat semangatnya kembali pulih. Saat itu, Italia masuk 16 besar Piala Dunia. Robby masuk dalam daftar pemain utama dengan arahan pelatih Sacchi. Baggio, Roberto, e Massaro. Roberto Baggio memberikan performa terbaiknya, mencetak gol dan membuat penonton bersorak. Di saat melakukan tendangan penalti, ia dengan tepat mengincar gawang dan gol. Italia menang 2-1 atas Nigeria. Kemudian di pertandingan selanjutnya, Robby terus membawa timnya unggul dengan gol indahnya. Sampai di semifinal, Robby merasakan ngilu pada kakinya. Meski begitu, ia tetap bersikeras melawan Brazil di pertandingan final seperti janji pada ayahnya dulu. Te l'avevo promesso, no? Cosa? Non c'avevo 3 anni. La finale col Brasile. Namun, pelatih Sacchi yang ragu dengan kekuatan kakinya meminta Robby menendang bola sekeras-kerasnya. Hal ini membuat Robby berpikir jika Sacchi tidak menyukainya dan sengaja menyingkirkannya. Adesso basta! No! Ma vuole che la giochi o no sta finale? Io voglio capire se sei in grado. Ia bertekad tetap bergabung dalam tim kecuali saat ia bermain jelek. Robby tidak keberatan untuk dicopot. Dan hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Italia melawan Brazil di final Piala Dunia. Tim Brazil dan Italia bermain dengan kemampuan terbaik yang bisa ditampilkan. Il fischio di Pool, il 15° titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore. Sampai pada akhirnya penentuan kemenangan melalui tendangan penalti. Bola-bola bersarang di gawang Italia, tapi Italia masih menaruh harapan terakhirnya pada tendangan Roberto Robby Baggio. Akankah Robby menyamakan keadaan? Ia membayangkan dirinya di umurnya yang masih kecil. Ia bersiap menendang bolanya. Dan bola melambung tinggi di atas gawang melesat jauh dari bayangan kemenangan Robby kecil. Kekalahannya ini membuat pukulan telak bagi Robby yang menjadi murung. Enam tahun telah berlalu, Robby masih sering dihampiri mimpi buruk final Piala Dunia. Di saat hal ini menyerangnya, Robby mengeluarkan penghargaan miliknya lalu memutuskan kembali. Ia memanggil manajer Vittorio untuk mencarikannya klub bola agar ia bisa masuk dalam jajaran pemain tim nasional. Cazzo, ci sarà qualcuno ancora sano di mente là fuori o no? Singkat cerita, Robby bergabung dengan klub kelas bawah Brescia. Para pemain Brescia merasa bangga bisa bermain dengan Robby. Mereka tidak bisa menahan kesenangannya saat melihat idolanya bisa bersama-sama dalam satu ruang tunggu. Dan Robby benar-benar memberi angin segar bagi Brescia. Klub yang jarang tampil bagus menjadi sorotan setelah adanya Robby sebagai kapten.
Kemudian pada Januari 2002, Robby mendatangi pelatih tim nasional bernama Trapattoni untuk meminta kesempatan bergabung lagi di tim nasional. Dengan mudahnya Trapattoni berjanji selama Robby sehat maka ia sudah pasti memasukkan pemain sekelas Robby dalam jajaran tim nasional Italia. Akan tetapi Robby justru mengalami cedera setelah jaminan dari Trapattoni. Ia mendapatkan cedera parah yang mengharuskannya untuk kembali melakukan operasi. Kali ini Robby sudah hampir menyerah karena rasanya sangat menyakitkan. Tapi Vittorio memberinya semangat dan keyakinan untuk maju. Baggio che piange con la faccia nel fango. Quindi adesso te ti alzi, combatti e forse anche solo per un minuto torni a giocare. Hingga akhirnya Robby melakukan operasi dan masa pemulihan 6 bulan sesuai perkiraan dokter. Namun Robby sudah bertekad masuk dalam tim nasional. Ia ingin mempercepat pemulihannya menjadi 3 bulan saja. Andreina merasa cemas, tapi ia lebih dari tahu sikap keras suaminya itu. Akhirnya ia bersama anaknya membantu kesembuhan Robby. Tak hanya itu saja, kini ia yang sudah menjadi Buddhis juga ikut Robby berdoa. Dengan keajaiban, 3 bulan cukup untuk Robby pulih dari cederanya. Robby pun kembali merumput dan mencetak gol mengagumkan. Tapi sayangnya saat ia dan keluarganya makan bersama, Robby mendapat panggilan dari Trapattoni. Ia mendapat kabar dirinya tidak terpilih menjadi pemain timnas Italia. Hal ini membuatnya sangat sedih, kecewa, dan marah menjadi satu. Karena di saat ia sudah berjuang sangat keras sembuh dari cederanya, tapi Trapattoni justru mengingkari janjinya. Robby ingin melampiaskan kemarahannya, tapi pengendalian dirinya cukup baik sehingga ia hanya bisa bersedih dengan nasib yang seolah mencuranginya. Lalu saat kekecewaan masih ada, ayahnya mengajak ia berburu. Di sana ayahnya mengatakan jika janji mengalahkan Brasil itu hanya karangannya saja. Ia melihat anaknya mempunyai potensi besar tapi tidak punya tujuan hidup. Hal ini membuat Robby lagi-lagi merasa kesal karena dibohongi. Tu mi stai dicendo che quella scena che mi hai raccontato, sulla quale io ho basato solamente tutta la mia vita, tu te la sei inventata. Tapi kemudian ayahnya memuji Robby hebat seperti yang sangat ingin ia dengar dari mulut ayahnya itu. Setelah kejadian itu, hubungan Robby dan ayahnya mencair layaknya anak dan ayah. Saat mereka berhenti di pom bensin, ada 2 penggemar yang mengenali Robby lalu mendekatinya. Orang-orang yang tahu jika ia adalah Roberto Baggio langsung mengerumuninya karena Robby sudah menjadi sosok idola bagi mereka. Meski mengalami hal sulit sampai kegagalan pahit, tapi Robby tetap menjadi maestro sepak bola yang dicintai para penggemarnya. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.